Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru di seluruh Indonesia. Bersama saya Eko. Pada channel YouTube ini kita akan membahas tentang materi seleksi kompetensi P3K guru, terutama materi pedagogik. Ini untuk guru SD, SMP, SMA atau SMK. Sebelumnya silakan Anda subscribe channel YouTube ini dan silakan Anda melihat video tentang materi seleksi kompetensi P3 guru yang akan kami berikan setiap minggunya. Seperti itu. Ya. Untuk materi pedagogik pada pertemuan kali ini, ya, saya akan melihatkan beberapa soal yang ini merupakan soal sebagai analogi ya untuk gambaran ketika Anda mengikuti tes P3K guru. Soal yang pertama, kalau ada soal seperti ini, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, ya, kalau ada soal seperti ini, soal tentang pedagogik, ya, semua pelajaran SD, SMP, SMA, SMK sama, ya. Pilihan jawabannya, optionnya yang A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang kedua, yang B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Option C, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Option D, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan option E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Berdasarkan soal tersebut, kira-kira jawabannya apa? Ya, cara mengerjakannya Anda harus bisa melihat pertanyaannya. Rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6, ya, kita menggarisbawahi intinya adalah mencipta atau C6, ya. Pembahasannya Anda bisa lihat, ya. Untuk jawaban yang benar adalah karena C6 mencipta, ya, berarti kita harus melihat KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Karena mencipta atau create, ya, membuat, ya, berarti jawabannya E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan, ya. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif atau pengetahuan dengan KKO, ya, atau kepanjangannya kata kerja operasional. Tingkatan kognitif ada 6, ya, mungkin Anda belajar taksonomi belum, ya. C1 mengingat, ya, mengingat atau knowledge, ya. Nanti contoh KKO-nya menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Kemudian untuk memahami atau comprehension atau C2-nya, contoh KKO-nya yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian yang ke C3 atau menerapkan atau application, ya, aplikasi. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian C4 lebih ke atas lagi yaitu menganalisis atau analisis, ya. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian yang C5, ya, evaluation atau mengevaluasi. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Kemudian dari pertanyaan yang tadi, tingkatan kognitif yang paling atas mencipta atau mengcreate, ya, mengkreasi atau membuat, ya. Membangun, membentuk, lah ini membuat, ya. Menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta, seperti itu, ya. Kalau teman-teman ada soal seperti ini, kita harus tahu, ya, inti dari soal tersebut itu apa.
Ya, kita harus tahu seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita harus mengetahui tingkatan kognitif ya dari C1 sampai C6. Ya, nanti kita Anda belajar lebih mendalam tentang taksonomi Bloom ya. Seperti itu. Kita lanjut soal yang kedua ya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau kita kenal dengan nama RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi. Ya, di dalam RPP pasti ada yang namanya indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini contoh untuk mata pelajaran TIK, Teknik Informatika. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, misalkan ini ada soal seperti ini, ya, ini diambil dari soal TIK, Teknik Informatika, Ilmu dan Komputer. Anda harus bisa menyusun tujuan pembelajarannya. Optionnya yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Kemudian option B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Option C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Kemudian option D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Option yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya nanti kita sebagai guru itu kan pasti tugasnya menyusun RPP, rencana pembelajaran. Pasti kita akan mengetahui ya indikator kompetensi dari pembelajaran yang kita lakukan. Kalau ada soal seperti ini, indikatornya menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat kelas, maka tujuan belajarnya bagaimana? Nah, kita ingat ya pembahasannya bahwa ada yang namanya konsep ABCD ya. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree, seperti itu. A, audience ya, adalah peserta didik yang akan belajar, seperti itu, atau siswanya. Yang B, behavior, adalah perilakunya yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C, kondisinya yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian yang D adalah degree. Degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Dengan demikian jawaban yang benar adalah B. Anda bisa lihat ya bahwa nanti tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah ini, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kondisinya tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, maka audiensnya jelas, yaitu siswa atau peserta didik dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. Ini adalah behaviornya atau perilaku yang spesifiknya, yaitu dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Degree-nya adalah secara benar. Dengan demikian jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat lagi ini. Tadi indikator kompetensinya menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran ya, dan menggali informasi melalui diskusi, ya, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Harus ada ABCD-nya. A tadi audien, nah ini audiennya adalah siswa, kemudian behaviornya, ini perilaku yang diuji, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem, kemudian degree-nya adalah dengan benar ya. Tingkatan keberhasilannya seperti itu ya. Sampai sini jelas ya untuk pembahasan soal nomor 2.
Masih tetap semangat untuk soal yang ketiga ya teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ada soal pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, ya, misalkan ada materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya, ya kira-kira jawabannya apa? Ya. Soalnya kita harus tahu soalnya itu yang dimaksud itu inginnya apa? Tadi mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa. Lah nanti itu apa? Termasuk jenis apa? Ya, kita lihat pembahasannya. Ternyata jawaban yang benar adalah D, konsep. Kenapa konsep? Karena Anda tahu, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan. Tadi ada pertanyaannya pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok, materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Nah ini, konsep itu nanti apabila siswa yang diminta mengemukakan definisikan, membedakan dua hal dan mengklasifikasinya. Jadi jawabannya benar adalah konsep. Ya, Anda harus tahu. Ini nanti kalau fakta itu menyebutkan nama, kapan, di mana. Kalau prosedur itu langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Kalau prinsip itu menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat atau kausalitas. Keterampilan itu siswa diminta untuk membuat sesuatu atau meng-create, ya, membuat. Kalau aspek afektif, memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan kalau motorik, siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Karena tadi tujuan pembelajarannya itu meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, maka termasuk jenis materi konsep. Ya, kita lanjut ke soal yang keempat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apa? Ya. Apakah kooperatif? A. B. Inquiry. C. Problem solving, discovery, atau kontekstual. Nah, kata kuncinya adalah ini, dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jelas jawabannya adalah E. Kontekstual karena menghubungkan dengan kehidupan yang ada dalam sehari-hari. Anda tahu kontekstual teaching and learning itu adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jelas kontekstual itu. Kalau kooperatif itu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama, kooperatif bekerja sama. Problem solving, Anda tahu penyelesaian masalah. Inquiry, menemukan, ya. Nanti memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kalau discovery learning itu apa? Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Anda harus tahu pertanyaan yang dimaksud itu bagaimana. Nanti kita ambil intinya seperti itu. Kemudian soal nomor 5. Misalkan ada soal saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Ya, apakah A bagan, B atau AP, C itu flipchart, D foto, atau yang E gambar? Ya. Jawaban yang benar adalah bagan. Ya, kenapa? Karena bagan itu seperti halnya dengan media grafis yang lain, fungsi pokoknya adalah menyediakan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan. Tadi ini, menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks. Ya, seperti itu. Nanti syarat bagan yang baik dapat mengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap bermasa, termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya bagan organisasi, bagan alur dan siklus air. Untuk materi kali ini cukup saja, kita lanjutkan video yang kedua. Tetap subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maju bersama, hebat semua.